Kamu investor saham, kayaknya wajib nonton video ini sampai habis deh. Siapa sih yang nggak kenal saham atau emiten yang satu ini? Karena emiten satu ini sering banget muncul di media dan terafiliasi dengan salah satu pejabat di pemerintahan. Tebak siapa kira-kira? Yap, benar. Ini saham Toba ya, yang terafiliasi oleh Opung, Luhut, dan salah satu pejabat di Danantara. Oke, kita akan coba bedah ya saham Toba, apa yang terjadi dengan saham Toba. Adakah kemungkinan untuk naik lagi atau sekarang saatnya untuk serok atau rebound gitu ya? Tapi disclaimer dulu bahwa video ini bukan ajakan untuk jual atau beli, tapi untuk edukasi ya teman-teman ya. Jadi jangan salah paham, ini untuk edukasi. Oke, jangan lupa like ya video ini biar saya semakin semangat ya buat video-video yang lain dan juga komen ya kalau ada pertanyaan di komen aja. Oke, kita langsung bedah aja. Oke, harga saham Toba kalau teman-teman mengamati gitu ya, ini udah turun kisaran 50% dari Oktober. Bayangin, dari Oktober saham Toba udah turun hingga 50%. Ini data yang valid, teman-teman bisa buka TradingView atau teman-teman bisa buka lewat Stockbit gitu ya. Terus diukur tuh penurunan dari titik tertingginya sampai titik yang sekarang per tanggal 4 November. BTW ya, saya merekam video ini di tanggal 4 November setelah sesi satu berakhir. Jadi ya teman-teman bisa coba lihat juga ya kemungkinan ini kira-kira saham Toba seperti apa. Apakah waktunya untuk serok? Ya saya nggak tahu. Nanti teman-teman silakan yang mempertimbangkan. Oke, kita lanjut. Nah ini ya datanya ya. Data sesi satu 4 November. Jadi di sesi satu tadi saham Toba ini ditutup menguat 835. Which is ya kalau teman-teman lihat dan teman-teman anak teknikal anak TA banget lah ya, anak teknikal analisis banget gitu ya. Ini muncul candle yang namanya candle engulfing. Di mana kalau muncul candle engulfing ya biasanya biasanya loh ya ini akan rebound. Ya ini lihat aja dia di sini. Engulfing naik ya besokannya. Ini engulfing naik gitu. Nah, ini bukan engulfing nggak naik ya. Jadi ada indikasi ya, ada indikasi. Tapi lagi-lagi ini bukan ajakan jual dan beli, oke? Harus dipahami itu disclaimer-nya. Oke, ini sesi satu ya saya sudah sampaikan bahwa ini turun 50% sejak Oktober ya. Dari titik tertingginya ya hingga titik di 835 ini kurang lebih turun hingga 50%, setengah beggar lah ya. Oke, jadi siapa yang nyangkut di saham Toba coba? Boleh di komen yang nyangkut di saham Toba beli di pucuk nih sampai sekarang belum dijual, sibuk average down aja, coba komen di bawah ya. Ya semoga dengan adanya video ini lebih tercerahkan ya, lebih ada wah ya ternyata ada hal-hal positif nih yang bisa teman-teman cerna gitu ya. Oke. Sebenarnya ada apa sih dengan Toba? Ya, karena kemarin ramai banget kok sampai turun 50%. Ini ada apa sebenarnya dengan Toba? Apakah karena terafiliasi dengan pejabatnya atau karena hal yang lain atau karena performa perusahaannya? Nah, ini ada apa? Coba kita kulik ya. Oke, jadi belakangan ini beberapa waktu yang lalu itu muncul berita bahwa Toba ini, ya saham Toba ini itu tidak berpartisipasi dalam proyek waste to energy yang diadakan oleh pemerintah. Artinya, nah, kalau berita ini muncul otomatis ya pemegang saham, retail-retail, bahkan big money gitu ya. Mereka tuh kan mengira, wah ini udah nggak punya masa depan cerah nih, ya kan? Mereka mengiranya seperti itu. Makanya di waktu berita ini terbit gitu ya, ini sahamnya turun hingga 15%. Ya, sahamnya turun hingga 15%. Ini kalau nggak salah tuh 5 candle ke belakang lah ya, 4 candle ke belakang nih, candle yang panjang ini nih, atau yang ini nih ya. Ini dia turunnya benar-benar 15% dia, ARB lah ya, gitu. Jadi berita itu muncul langsung turun. Wah ini
benar-benar sadis ya. Big money-nya atau bandarnya sadis langsung apa di dump gitu ya. Dan ya kita lihat sampai sekarang harganya belum beranjak ya, belum beranjak sampai ke atas lagi, masih di bawah-bawah sini di area-area support gitu ya. Dan ya ini dari salah satu berita yang nggak enak banget lah ya, tentunya ini yang bikin was-was. Lalu, ini yang muncul laporan kuartal 3 yang menurut saya benar-benar ya bikin dakdikduk ser ya kalau sebagai holder saham Toba ya. Ya secara revenue memang ada peningkatan ya dibanding kuartal 2, dibanding kuartal 1, dibanding year on year-nya ya tahun lalu kuartal 3 1.309 apa 1 triliun 1,3 triliun. Nah, kalau kuartal 3 tahun 2025 itu 1,8 triliun. Pertanyaannya adalah apakah teman-teman cuma melihatnya dari sisi revenue? Saya yakin tidak gitu ya. Saya yakin investor saham tuh lebih pintar, lebih smart gitu ya dibanding yang bukan gitu. Karena tentunya mereka akan sangat detail dengan fundamental perusahaan. Ya, mau dari sisi apa itu pasti dicatat gitu ya, dikulik ini kenapa bisa seperti ini kenapa bisa seperti ini. Betul ya? Sepakat ya? Oke. Nah, revenue ini tidak mencerminkan bahwa perusahaan ini baik-baik aja. Tidak. Karena kalau kita lihat net income-nya itu ternyata minus ya. Ternyata minus dibandingkan dengan tahun lalu ya. Ini minus 193 miliar rupiah. Ya, ya which is tetap jauh lebih baik dibanding kuartal 2 dan kuartal 1 193 miliar rupiah. Nah, ini berita bagusnya sebenarnya teman-teman ya. Kalau kuartal 2 dan kuartal 1 itu kan benar-benar minusnya parah ya hampir 1 T. Bahkan kalau digabungin dua kuartal, itu hampir 2 triliun rupiah ya. 900 miliar tambah 900 miliar itu kurang lebih 1,8 triliun gitu ya. 1,8 triliun ya itu udah rugi banget lah, jauh berbeda dengan tahun sebelumnya gitu ya. Nah, kuartal 4 ini kayaknya kuartal yang akan bikin happy nampaknya gitu ya. Karena penurunan di kuartal 3 ini, penurunan minusnya itu jumlahnya signifikan banget gitu ya. Dari 900 miliar kuartal 2 menjadi 193 miliar. Nah, kuartal 4 kalau turunnya lebih drastis bahkan mencapai surplus, saya yakin banget sih ini akan menjadi sentimen positif bagi saham Toba untuk apa? Untuk rebound ya. Karena kuartal 4 ini kuartal penentuan gitu. Meskipun ya kalau ini ditotalin ini udah nilainya kurang lebih 2 triliun kan kerugiannya gitu. Apakah kuartal 4 menutupi kerugian di di kuartal 1, 2, 3 di 2025 ini? Kita lihat aja nanti ya. Saya sendiri nggak tahu gitu performa di kuartal 4 nanti seperti apa. Oke, tapi yang jelas dari sisi laporan keuangan ya memang tetap minus gitu. Tapi minusnya yang sudah berkurang dibandingkan kuartal sebelumnya. Oke. Oke, kenapa saham Toba bisa anjlok gitu ya? Bisa rugi. Yang pertama adalah karena penurunan penjualan batu bara hingga 60%. Ya, sebagaimana yang teman-teman tahu lah ya, bahwa saham Toba ini sebelumnya itu fokusnya adalah penjualan batu bara gitu ya. Terus ada juga PLTU. Nah, batu bara ini penopang bisnisnya. Tapi ya, seiring berjalannya waktu atau lebih tepatnya kurang lebih setahun ini gitu ya, Toba memutuskan untuk pivot bisnisnya, pindah bisnis ya, jadi bisnis waste energy ya, jadi bukan batu bara lagi. Sehingga apa? Mempengaruhi penjualan dari batu bara ya. Udah mah batu baranya harganya murah, turun terus gitu ya. Ditambah penjualannya yang drop, turun juga. Alhasil ya otomatis penurunan pendapatan, penurunan net income-nya gitu ya. Terus, apa lagi yang membuat saham Toba bisa anjlok atau saham Toba bisa rugi itu apalagi? Divestasi bisnis PLTU. Nah, tadi teman-teman lihat ya di sini ya net income-nya ya. Secara net income ini kan minus ya gitu ya. Secara net income kan minusnya hampir 2 triliun ya. Sebenarnya gitu ya, divestasi bisnis PLTU ini
Ini divestasi itu bahasa kasarnya adalah menjual ya. Menjual anak usahanya dari yang punya Toba ya. Ada dua yang dijual PLTU-nya gitu. Jadi dijualnya dijual mahal atau dijual murah? Ya secara nggak langsung sih apa sepengamatan saya gitu ya. Dijualnya murah sehingga apa menimbulkan kerugian secara laporan keuangan gitu. Ya jadi menimbulkan kerugian secara laporan keuangan karena dijual murah. Kalau dijual mahal ya, kalau dijual mahal di sini akan positif nih, gitu ya. Kalau dijual mahal di situnya akan positif karena dijual murah, alhasil ya berpengaruh ke laporan keuangan. Walaupun tidak mengurangi kas sama sekali ya. Walaupun tidak mengurangi kas sama sekali. Logikanya gini teman-teman. Teman-teman punya PLTU, teman-teman beli seharga 1 miliar misalkan loh ya. 100 miliar deh, jangan 1 miliar. 100 miliar, teman-teman beli, teman-teman bangun gitu ya, 100 miliar. Teman-teman pengen pindah bisnis nih, saya nggak mau mengelola lagi nih PLTU gitu ya. Ya udah, pada akhirnya teman-teman jual nih PLTU-nya, tapi jualnya orangnya yang mau beli itu harga murah. Seharga berapa? Seharga 30 triliun, 30 miliar misalkan dari 100 miliar, anggaplah ada depresiasi gitu ya, tiap tahun ada depresiasi. Harga pasaran seharusnya 50 miliar, tapi ditawar oleh pembelinya itu 30 miliar. Alhasil apa? Selisih 20 miliar kan rugi 20 miliar. Nah, itulah yang membuat ya saham Toba ini, ya si Toba ini itu rugi, ya tanda petik ya ruginya ya. Rugi secara laporan keuangan karena dijualnya murah gitu. Tetap kasnya masuk, tapi dijualnya murah. Nah, di sisi lain juga karena sebelumnya bisnisnya adalah batu bara gitu ya. Ini beban operasionalnya kan gede banget teman-teman ya. Batu bara itu kan beban operasionalnya gede banget. Kalau harganya murah, kalau harganya jatuh, otomatis penjualannya net income-nya akan jatuh gitu ya. Kalau harganya lagi bagus-bagusnya, legit-legitnya gitu ya, otomatis penjualannya atau net income-nya itu bagus gitu. Sehingga mampu menutupi beban operasional ya. Teman-teman kulik aja deh, beban operasional untuk batu bara tuh gimana sih? Ya mulai dari pengangkutan gitu ya. Mulai dari apa? Transportasinya, mulai dari penambangannya. Nah, itu semua kan berkaitan dengan operasional ya. Dan itu nilainya nggak sedikit, teman-teman. Nah, itulah yang membuat kenapa saham Toba secara laporan keuangan itu anjlok, teman-teman ya. Lalu, ya, nah ini ya, ada berita baiknya, teman-teman ya. Ada berita baiknya. Ketika Toba memutuskan untuk apa pivot bisnis gitu ya, shifting dari batu bara ya ke waste energy gitu ya. Ini ada kontribusi lini bisnis ya yang melesat dari 2,89% menjadi 38,84%. Artinya ini good news teman-teman ya, berita bagus. Toba berhasil ternyata gitu ya. Apa mengelola bisnis yang barunya. Toba tuh berhasil. Sehingga apa? Kontribusi ke lini bisnisnya itu meningkat drastis ya. Berapa kali lipat nih? Hampir 10 kali lipat kan? 20 kali lipat, hampir 20 kali lipat bahkan dari 2,89%. Hampir 20 kali lipat meningkatnya. Ini udah apa ini menjadi sebuah berita bagus kalau menurut saya pribadi gitu ya. Sehingga ini menjadi gambaran Toba tuh ke depannya seperti apa gitu. Apakah Toba memang ada peluang untuk mencetak laba kembali atau justru semakin menurun? Kalau pendapat saya pribadi gitu ya, dengan adanya berita ini gitu ya, ini menjadi, oh ya ini indikasi loh, dia ada peluang untuk mencetak laba lagi gitu ya, bukan malah rugi terus-menerus. Artinya manajemen mereka itu udah bener gitu ya. Manajemen mereka itu udah bener sehingga fokus ke profit oriented lah ya, sama kayak saham buka kan gitu ya. Saham buka ketika fokus ke ngomongnya sih jualan pulsa gitu ya. Ngomongnya sih jualan pulsa gitu. Mereka fokus ke sesuatu gitu ya. Akhirnya apa? Laporan kuartal tiganya mereka bagus. Nah, begitu juga di saham Toba ini. Mungkin belakangan ini, 3 kuartal ini belum terlihat gitu. Tapi mungkin 1 2 kuartal ke depan itu baru akan terlihat. Oke, nah pertanyaannya adalah apakah sekarang waktunya untuk serok atau tidak?
Nah, teman-teman silakan jawab sendiri karena saya tidak mengajak teman-teman untuk jual atau beli ya disclaimer seperti itu. Oke. Kalau teman-teman ada pertanyaan silakan di kolom komentar aja. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa untuk subscribe ya Saham Upside biar saya lebih semangat lagi untuk bikin video-video seperti ini. Thank you for watching this video and see you on the next video.